Sektor perbankan di saat ini tentunya memberikan banyak kontribusi bagi pembangunan ekonomi yang ada di Kota Ambon bahkan Maluku tentunya. Bagaimana dengan BNI sendiri sebagai bank plat merah yang mana tentunya harus bisa memberikan sebuah kontribusi ekonomi yang lebih tentunya bagi pembangunan ekonomi di suatu wilayah tentunya. Hari ini saya ada di ruangan yang begitu spesial tentunya, di ruangan Branch Manager BNI Ambon, yaitu Bapak Alexander Naping, dan kita akan ngobrol banyak soal bagaimana BNI sekarang dan kontribusinya soal ekonomi dan juga apa-apa aja sih yang sebenarnya yang ada di BNI saat ini untuk masyarakat ketahui bersama. Apa kabar Pak Alex? Kabar baik, sehat. Terima kasih Bang Jen. Yes, harus sehat Pak, karena kita ngomongin masalah perbankan ini agak ruwet ya Pak ya? Siap. Baik, Pak Alex, ini penonton Kilas Maluku ID tentunya juga ingin lebih kenal dekat dengan Pak Alex. Terus juga kita ingin tahu sebenarnya bagaimana kiprah BNI sekarang nih Pak Alex dalam mendukung perekonomian yang ada di Maluku sendiri. Tapi kita pengen tahu dulu nih, di-update Pak ke kita dan juga pemirsa kita bahwa seperti apa sih sekarang BNI Ambon ini Pak? Oh ya, baik Bang Jen, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bang Jen bersama tim yang bisa hadir di kantor kami dalam rangka untuk kita bincang-bincang terkait perkembangan ekonomi khususnya perbankan. Jadi kondisi BNI Ambon secara keseluruhan, alhamdulillah puji Tuhan dalam keadaan berkinerja baik ya. Dan saya melihat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan maupun kinerja maupun bisnis BNI Ambon itu semakin lama semakin baik ya, ditandai dengan meningkatnya transaksi yang terjadi di BNI Ambon baik melalui ATM, terutama juga dalam hal transaksi digital, karena terus terang BNI Ambon ini merupakan salah satu cabang yang pertama dilakukan branding digital untuk outlet premises terbaru di BNI seperti itu. Jadi masyarakat yang datang ingin berhubungan dengan BNI sendiri, ini layanan digitalnya nih sudah mulai terasa Pak ya? Iya betul. Apalagi pas kita masuk tadi Pak, di front office-nya udah beda nih Pak. Iya udah beda, betul. Baik. BNI banyak mengalami perubahan nih Pak Alex di saat ini. Bagaimana persaingan atau kompetisi yang harus dihadapi oleh BNI sendiri dengan bank-bank plat merah lainnya Pak selama ini di Maluku sendiri? Di Maluku sendiri ya, oke. Jadi sesuai dengan strategi BNI ke depan bahwa nanti layanan itu kita arahkan supaya menuju ke digital. Seperti itu, makanya BNI Ambon itu sudah membranding ulang outletnya, sehingga banking hall kami kalau kita masuk bukan lagi kita menghadapi ruang tunggu teller, tapi kita menghadapi mesin, yaitu kalau mau menyetor ada mesin store, kalau mau tarik biasa ada mesin tarik, kemudian ada namanya digital customer service. Nah itu mesin itu bisa buka rekening di situ, bisa ubah ubah PIN, cetak buku, cetak ganti kartu dan lain sebagainya, sehingga diharapkan dengan layanan digital customer service ini antrian nasabah makin kurang, sehingga nasabah bisa melayani diri sendiri melalui mesin. Seperti strategi besarannya. Pak Alex, ada peningkatan nggak pada saat layanan konvensional yang dilakukan berubah ke digital? Karena kan kalau kita melihat ini masyarakat juga sebenarnya perlu diedukasi, diberi literasi yang baik soal bagaimana pelayanan perbankan itu yang sudah mulai berubah nih Pak, drastis malah seperti itu. Bagaimana BNI melihat ini Pak? Itulah salah satu caranya adalah kita membranding ulang kantor kami, sehingga nasabah yang datang kita edukasi, Bapak mau layani apa, kalau cuma ganti PIN nggak usah ke CS, lama di sini aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melaksanakan beberapa event di Kota Ambon ini, antara lain sudah pernah di MCM, kemudian kita juga ikut di Maluku DigiFest, kemudian kita nanti menjelang Lebaran Idul Fitri ini sekitar tanggal 7 sampai 8 kita mengadakan event di Ambon Plaza. Nah, event yang kita tawarkan itu adalah programnya namanya Digital Account Opening atau DAO ya. Jadi Digital Account Opening ini adalah nasabah itu bisa buka rekening melalui website.
Oke. Jadi buka ATM, buka atau apa namanya mobile banking dulu, langsung buka rekening, ada anunya, ada apa namanya, ada mobile bankingnya, kemudian langsung melakukan transfer ke rekening itu, sehingga dia nggak usah ke bank, udah bisa dipakai itunya. Nah, caranya untuk mengedukasi masyarakat, kita selalu mengadakan promo. Nah, artinya begini, contoh, kita sering membuat door prize. Jadi setiap yang buka rekening itu kita ikutkan undian door prize. Nah, jadi kalau kemudian yang kedua ada cashback, sehingga selain kita memasarkan produk baru BNI yang itu buka digital account opening, kita juga memberi edukasi dengan cara insentif kepada masyarakat bahwa ada promonya nih supaya masyarakat. Saldo awalnya masih 500.000 Pak Alex? Saldo awal bisa 250.000, tapi kalau melalui doa bisa 50.000 bisa. Wow. Tidak apa-apa. Kan rekening sudah terbuka. Nah, tuh yang di sini belum ada nomor rekening BNI, tabungan dan sebagainya, boleh nanti di amplas ya. Iya. Akan ada BNI di situ. Baik, Pak Alex, ini transformasinya udah semakin kelihatan nih Pak. Ya. Bagaimana mempersiapkan orang-orangnya nih Pak? Human resource-nya seperti apa Pak? Ya. Apakah mereka memang juga dituntut lebih punya effort lebih lagi kah? Ataukah memang yang tidak berkualitas ini disingkirkan Pak? Karena ini semuanya udah digital nih Pak. Iya, iya. Ya, jadi ke depan pengembangan sumber daya manusia lebih banyak kita arahkan kepada bidang sales. Jadi nanti kita perbanyak bidang sales supaya cakupan layanan ke masyarakat dalam hal pemasaran digital ini lebih terjangkau. Nah, jadi beberapa kita sudah lakukan semacam training supaya mengubah mindset supaya lebih menjual produk-produk yang digital seperti itu. Kemudian kita juga dalam setiap event kita menargetkan setiap pegawai, terutama frontliner, harus bisa punya prospek untuk dijadikan nasabah digital account opening yang saya sampaikan tadi. Masih tetap dengan target ya Pak ya? Iya. Kalau nggak ada target bahaya Pak. Bahaya. Baik, Pak Alex sebagai bank pemerintah, bagaimana sejauh ini bersinergi Pak dengan pemerintah daerah khususnya untuk pengembangan ekonomi, terus karena kita melihat bahwa potensi sumber daya alam kita di Maluku ini banyak Pak yang bisa digali sendiri. Bagaimana BNI sendiri melihat peluang-peluang itu Pak? Sehingga sinergitas dengan pemerintah daerah misalnya ini lebih baik lagi Pak. Iya, ya artinya kita juga sadar bahwa kami merupakan juga sebagai BUMN yang ada di daerah, kami juga ingin berkontribusi untuk Kota Ambon maupun Provinsi Maluku ini. Makanya kita juga berusaha mencari bagaimana supaya produk-produk yang ada di BNI ini bisa kita deliver ke pemerintah atau masyarakat melalui pemerintah tentunya, sehingga bisa kita jangkau juga. Nah, beberapa hal yang sudah kami lakukan, kami kan sudah pernah sampai saat ini masih punya ekspora di bandara. Itu UMKM ya Pak? UMKM dan potensi ekspor. Nah, jadi kita kira-kira beberapa bulan lalu sudah mengumpulkan beberapa pelaku ekspor. Kami kerjasama dengan Bea Cukai, kemudian kerjasama juga dengan Dinas Perdagangan UMKM Koperasi Pemprov. Nah, itu untuk mengadakan sosialisasi bagaimana supaya pelaku-pelaku UMKM itu mendapat fasilitas, tentunya fasilitas dengan keringanan-keringanan dari BNI dalam program ekspora. Seperti itu. Baik. Begitu Pak. Pak Alex, UMKM tumbuh menjamur nih Pak di Kota Ambon bahkan Maluku. Bagaimana BNI melihat peluang-peluang ini Pak? Memaintain mereka seperti apa? Meng-hire mereka seperti apa? Sehingga kalaupun ada UMKM yang tumbuh pesat ini harusnya bisa menjadi peluang yang besar nih Pak bagi perbankan khususnya BNI sendiri Pak untuk bisa melihat kehadiran UMKM ini Pak. Bagaimana melihat prospek UMKM ke depan BNI sendiri Pak? Ya, prospek UMKM saya rasa tetap prospektif ya, karena UMKM itu merupakan usaha menengah ke bawah yang tidak terganggu oleh cenderung tidak riskan terhadap perubahan perekonomian secara umum, karena menyangkut
kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat, sehingga pasarnya itu tetap ada, tetap ada. Nah, mungkin edukasi kami sebenarnya pada lebih banyak kepada mengingatkan kepada UMKM yang kami bina supaya menjaga betul performance-nya, kreditnya ya, karena sekarang ini memang betul-betul pemberian kredit juga sangat ketat. Nah, jadi kalau kita mengharapkan kalau mau besar, kalau mau tumbuh bersama bank, tentunya kewajibannya harus tepat waktu. Ya, kita ingatkan juga supaya melakukan ekspansi di sektor-sektor yang potensial, gitu. Seperti itu edukasinya. Alex, melihat sendiri produk-produk yang ada di BNI selama ini jalan semua kah dalam arti ini dipergunakan tentunya oleh masyarakat, baik itu untuk bisnis, UMKM maupun perorangan, Pak, seperti itu. Kalau kita melihat kan ini persaingan cukup ketat, Pak, dengan bank-bank yang lain juga, khusus untuk bank pemerintah sendiri. Bagaimana BNI punya effort lebih, Pak? Punya usaha lebih supaya produk-produk yang ada di BNI ini diketahui masyarakat, dipunyai masyarakat, menggunakannya juga bahkan seperti itu. Bagaimana melihat semua peluang ini, Pak, dengan usaha yang dilakukan oleh BNI sendiri? Iya, jadi memang kalau kita berbicara mengenai persaingan, kalau menurut saya intinya bahwa yang penting di dalam manajemen itu adalah kita integrasi, ya, integrasi antara apa yang kita pasarkan terus yang kita layani itu konsisten, ya. Nah, artinya jangan sampai kita menyatakan bahwa proses kredit itu 5 hari kerja, tapi kenyataannya 1 minggu, kenyataannya 2 minggu, 3 minggu. Itu yang membuat biasa nasabah kecewa. Nah, kemudian misalnya kami jamin misalnya contoh bahwa live ATM BNI itu 99%, tapi kenyataannya 95%. Dalam 1 hari, dalam 1 minggu 1 hari tidak. Nah, itu yang kita. Nah, jadi menurut saya dalam situasi persaingan adalah bagaimana kita berkomitmen antara apa yang kita tawarkan dengan apa yang dinikmati oleh nasabah. Kira-kira Pak gitu. Alex, ini kan produk BNI, misalnya tabungan ada Taplus, ada Gria juga untuk perumahan dan sebagainya. Kira-kira ada nggak, Pak, produk-produk lain lagi yang memang ini kayaknya untuk orang bisnis ini kayaknya pas banget deh gitu kan? Artinya ya udah nggak usah lari ke tempat lain. BNI punya loh sebenarnya ada di sini seperti itu. Ya, memang kita punya beberapa produk untuk nasabah UMKM yang tadi, khususnya untuk produk perkreditan. Kita kan punya KUR, kredit usaha rakyat. Tadi saya sempat ngobrol, Pak, dengan Bapak soal KUR sendiri. Bagaimana nih BNI melihat ini juga? Iya. Iya, itu ya. Saya lanjut ya, KUR ada namanya BNI Wirausaha, ini produk internal BNI, ada namanya branch credit management yang di atas 1 miliar. Ada. Nah, untuk KUR ini sebenarnya menurut saya masyarakat itu harusnya memanfaatkan betul KUR ini, ya. Karena KUR ini betul-betul, karena saya terus terang sudah bekerja di bank sekitar 26 tahun, 26 tahun. Saya lebih banyak di perkreditan, ya. Saya bandingkan dengan waktu awal-awal saya di bagian kredit bahwa yang lalu itu kredit itu rata-rata bunganya 15-16%, tidak ada subsidi. Kemudian persyaratannya harus ada SIUP, ya toh, segala macam. Terus jaminannya juga harus sertifikat. Nah, sekarang ini luar biasa sebenarnya pelayanan bank. Karena dengan adanya KUR, ya, seperti sekarang KUR bunganya 6%. Rendah sekali, ya. Kemudian KUR sampai 100 tidak pakai jaminan. Itu. Kemudian persyaratan jaminannya kalau di atas 100 dengan 70% saja, misalnya kalau kita ambil 500, jaminan cukup 350 juta. Itu luar biasa. Menurut saya. Artinya sudah ada kemudahan-kemudahan, Pak, ya. Betul. Yang mana ini sebenarnya kesempatan buat para wirausaha, pengusaha atau siapapun ingin mengakses yang namanya dana KUR itu sendiri. Iya, betul. Edukasi, literasi, sosialisasi ke masyarakat sejauh ini ada kendala nggak, Pak, soal KUR sendiri? Kendala tidak ada kendala, cuman memang yang harus diperhatikan adalah bagaimana supaya masyarakat itu menjaga data perkreditan yang dia pernah ambil di tempat-tempat lain, karena sekarang kan ada namanya SLIK dari OJK, ya, Sistem Informasi Debitur. Ya, jadi itu
ketahuan kalau misalnya ada pernah bermasalah dan lain sebagainya. Jadi ya kalau namanya clear bagus lah, itu bagus. Tapi kalau tidak clear itu susah. Oke, jadi memang Iya. kalau mau menjadi pengusaha itu memang benar-benar fasilitas sudah disediakan, tetapi nama baik juga dijaga Pak ya? Iya. Oke, seperti itu. Baik, Pak, kita balik lagi nih ngomongin ekonomi nih Pak di Maluku. Kalau kita melihat kan sebenarnya dampak dari ekonomi nasional itu juga berdampak ke Maluku sendiri, ke daerah misalnya Iya. seperti itu. Nah, bagaimana perbankan khususnya BNI sendiri Pak melihat bahwa masalah ekonomi yang terjadi saat ini, misalnya pengangguran masih banyak, terus juga yang namanya orang mau berusaha itu juga mereka masih merasa susah mengakses dana-dana yang ada di perbankan itu dan sebagainya. Bagaimana BNI melihat peluang-peluang ini juga? Artinya begini loh, ini masalah yang harus diurai bersama Pak dengan pemerintah daerah. Perbankan mungkin dengan pokjanya sendiri Pak. Oke, perbankan siap nih untuk melayani masyarakat kalau ingin yang mau berusaha mengakses dana kur, wirausaha dan sebagainya. Apa langkah strategis yang harus dilakukan BNI sendiri Pak untuk bagaimana menghadapi persoalan ekonomi nasional yang berdampak ke daerah? Ya, artinya sebenarnya kita juga ada rencana-rencana untuk melakukan pembiayaan core channeling ya kayak begitu. Jadi kita sudah inisiasi ini untuk kerjasama dengan cold storage Oke. yang eksportir tuna. Kita mau membiayai Di sektor perikanan ya, sektor Pak? perikanan ya, karena Harus harus ya. kita akui bahwa salah satu sektor yang potensial di Maluku ini adalah perikanan, ya perikanan karena lautnya luar biasa, kemudian hasil lautnya juga luar biasa. Nah itu kita lagi mau join kerjasama, kita mau biayai juga penelayan-nelayan tunanya. Oke. Nah cuman ya kita terus terang pelan-pelan dulu ya supaya ini bisa berjalan dengan baik ya karena apalagi dijamin oleh cold storage yang bersangkutan. Nah, tentunya dia melakukan seleksi. Nah, saya lihat ini hasil laut di sini luar biasa ya. Karena kita juga sudah banyak membiayai juga di Aru ya. Oke. Nah, itu ada ada tuna, ada telur ikan terbang, ya ada juga lolak itu. Nah, itu ada juga di Saumlaki. Ya, jadi kita ini BNI Ambon ini beroperasi atau punya outlet hampir di seluruh kabupaten kota di Maluku. 11 kabupaten kota. 11 kabupaten, kecuali MBD yang belum ada. Oke. Lagi-lagi ya pulau terluar ya Pak ya. Iya, belum ada. Belum ada. Oke, ini mungkin didengar oleh pemerintah nih Pak. Iya. Supaya lebih mempercepat lagi akses komunikasi, akses transportasi. Transportasi, ya, benar. Supaya perbankan khususnya BNI juga bisa hadir di sana Pak Iya, melayani masyarakat. betul. Baik, Pak Alex, sumber daya manusia itu penting banget Pak. Human resource itu untuk membangun sebuah sistem perbankan Iya. yang ada. Bagaimana Pak Alex melihat kembali nih Pak sumber daya manusia yang ada di BNI sendiri, karena ya tadi Pak Alex bilang ini banyak nih yang harus dibikin momen tense soal bagaimana ekspor, terus juga sektor perikanan digenjot lagi, pelayanan BNI lebih ditingkatkan lagi. Iya. Ini sebanding nggak Pak dengan SDM yang Bapak punya sekarang misalnya? Iya, kalau menurut saya Maluku ini sangat dari segi kompetensi sumber dayanya sangat luar biasa kalau menurut saya. Iya, karena terus terang selama saya di sini mungkin sudah ada sekitar 40-an pegawai kami terima. Oke. Nah, dan semua yang kami terima itu asal dari Maluku. Iya. Putra daerah. Putra daerah, ya. Apakah dia dari Saumlaki kah, Namlea kah, Seram gitu. Oke. Dan terus terang saya juga termasuk agak surprise ya. Nah, karena di BNI itu kan kalau mau jadi pegawai ada namanya psikotes. Nah, psikotes itu jarang yang lulus. Oke. Kalau di sini selalu banyak yang lulus. Oke. Nah, Udah tahu strateginya gitu iya, ya. kalau saya lihat kompetensinya bagus. Baik. Pak Alex, satu waktu saya pernah diskusi dengan Bapak di salah satu kafe. Iya. Kita ketemu ngobrol banyak, Pak Alex bilang bahwa kalau di Makassar itu petaninya sejahtera, Pak. Iya. Mereka diperhatikan pemerintah, pupuk subsidi dan sebagainya. Perbankan malah masuk Iya. secara sporadis ke mereka. Bagaimana dengan peluang-peluang? Tadi Pak Alex sudah ngomong perikanan. Iya. Kalau kita di sini Pak, perkebunan misalnya atau pertanian, bisa nggak BNI juga bisa tune ke situ Pak? Seperti daerah lain yang kita pernah diskusi Pak, misalnya Iya. Makassar lah katakanlah seperti Iya. itu yang paling dekat misalnya. Betul, betul. Ada nggak peluang-peluang itu Pak dari BNI melihat itu?
Ya, kalau saya melihat sebenarnya sih banyak peluang di sini ya, banyak peluang kalau saya lihat. Karena di sisi pertanian yang notabene itu adalah kebutuhan pokok masyarakat ya, bukan hanya dari segi atau perkebunan, tetapi kan kayak peternakan kan termasuk pertanian juga. Nah, saya melihat terutama di Pulau Seram yang begitu luas itu memang sebenarnya potensi ya. Potensinya itu banyak, bisa kelapa, bisa jeruk dan lain sebagainya ya. Termasuk potensi peternakan seperti ayam potong, ayam sapi, ayam petelur. Karena saya lihat di sini ayam potong pada persen semua ya. Padahal itu kan kalau bisa buat sendiri lebih bagus ya. Malah kita tuh ambilnya juga dari luar lebih banyak. Iya, cuman awalnya ini yang saya berpikir bahwa bagusnya kalau ada juga semacam perusahaan daerah yang menginisiasi duluan ya. Karena kan kalau masalah kebijakan peternakan ini kan dia integratif, artinya dia bersifat ekonomis kalau misalnya sudah sekian ratus ekor ya, kalau misalnya cuma puluh-puluh nggak akan sampai. Mungkin perlu insentif ya dari pemerintah supaya mungkin bikin anak perusahaan sehingga petani-petani yang individu yang kecil-kecil bisa mendompleng kayak begitu. Ya, artinya ada efek lebih ya Pak ya. Bukan cuma petani besar aja, yang kecil-kecil juga ini kena kita. Tentunya dengan regulasi pemerintah, perbankan juga sudah membuka peluang itu dan sebagainya. Terakhir nih Pak Alex, apa yang ingin Pak Alex mau katakan kepada penonton kita bahwa kalau ingin mau berusaha atau siapapun dia masyarakat yang ingin mengakses BNI, sebenarnya BNI banyak memberi kemudahan bagi masyarakat di Kota Ambon maupun di Maluku. Silakan Pak. Ya, oke. Yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara atau teman-teman sekalian bahwa kalau memang di zaman sekarang ini adalah zaman semua serba digital, kita semua serba keterbukaan, sehingga kalau misalnya kita serius untuk mempunyai usaha dan mau mengakses perbankan, itu mudah sekali, sangat transparan, dan paling mudah kalau kita mengaktifkan, membuka rekening di bank dan mengaktifkan transaksinya. Nah, dari keaktifan transaksi itu kita bisa menilai, oh ini bisa dikasih kredit sekian, ini prospeknya sekian, sehingga dan sekarang kan membuka rekening tidak susah Pak, tidak susah melalui online tadi langsung juga sudah mesin sendiri dan lain sebagainya. Iya, apalagi teman-teman yang milenial kan, milenial itu lebih mudah lagi kan, HP tidak bisa lepas dari teman-teman kita, jadi lebih mudah. Apalagi milenial ini kan sekarang ini di di Jawa sudah ada yang BNI biaya itu adalah smart pertanian ya. Iya. Smart agraris itu sudah ada, itu milenial yang ini gitu. Harapannya juga di Ambon juga ada begitu. Ada seperti itu Pak Alex ya. Baik. Branch Manager BNI Ambon, Bapak Alexander Naping, terima kasih Pak. Terima kasih. Obrolan yang begitu mencerahkan di hari ini, karena semua orang hanya jadi tahu bahwa BNI sekarang sudah diupdate seperti ini. Datang ke sini nggak perlu bingung lagi, nggak ngantri lagi dan sebagainya. Dan yang pasti pelayanan BNI ke masyarakat masih tetap yang terbaik Pak. Amin. Terima kasih Bang Yen, terima kasih. Saya tutup obrolan kita di kilasmaluku.id kali ini. Sampai ketemu lagi tentunya di obrolan kita selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, terima kasih.